Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, di podcast kali ini adalah podcast yang terakhir ya, untuk tema besar perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Di tema terakhir ini saya akan menyampaikan ya, membaca salah satu tulisan yang ditulis oleh Erwina Rahmi Puspa Pertiwi Ahmad Naufal Zulfaroh dari kompas.com. Isinya adalah tentang mengenal tren harkel-darkel ya, rebahan di kasur yang banyak diperbincangkan di TikTok ya. Istilah harkel-darkel mungkin asing bagi kebanyakan orang Indonesia ya, bahkan termasuk saya ya. Ini saya termasuk tertarik gara-gara asing gitu ya. Ini apa sih ini gitu ya. Dan sengaja saya coba men-sharekan kembali kepada para pemirsa podcast saya ya. Jadi istilah asing tersebut menjadi populer usai banyak kreator konten TikTok yang membagikan video aktivitas mereka saat melakukan harkel-darkel ya. Akun TikTok @groundedinneutral termasuk pembuat konten yang mempopulerkan harkel-darkel melalui kontennya. Dalam videonya dia menghabiskan waktunya untuk berbaring di kasur, membaca buku, bahkan minum kopi di atas kasur meskipun hari sudah pagi. Lalu apa itu kebiasaan harkel-darkel? Ya, diberitakan oleh Scotsman ya. Harkel-darkel ini merupakan istilah yang berasal dari Skotlandia. Harkel-darkel berasal dari dialek Skotlandia Selatan pada abad ke-19. Kata tersebut termuat dalam catatan kamus etimologis bahasa Skotlandia karya John Jamieson yang dirilis pada 1808. Kamus bahasa Skotlandia mengartikan harkel-darkel sebagai berbaring di tempat tidur atau bersantai ketika seseorang harus bangun. Harkel-darkel juga dapat diartikan sebagai tindakan berlama-lama di bawah selimut dan tempat tidur yang hangat setelah tiba waktunya untuk bangun. Istilah ini terbentuk dari kata harkel yang berarti berjongkok atau duduk meringkuk untuk mencari kehangatan. Umumnya harkel-darkel dilakukan selama musim dingin, dan harkel-darkel tidak hanya dilakukan untuk bermalas-malasan, tetapi juga tindakan ini dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan untuk beristirahat guna menjaga kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ya. Jadi apa manfaat harkel-darkel bagi kesehatan? Harkel-darkel sekilas seperti tindakan rebahan biasa yang dilakukan di tempat tidur. Namun, dilansir dari The New York Times, ahli menyebutkan aktivitas ini bermanfaat bagi kesehatan. Psikolog dari Fairleigh Dickinson University, Eleanor McGlinky, mengatakan tindakan bermalas-malasan di atas kasur menjadi upaya balas dendam atas waktu tidur yang kurang. Rebahan atau bermalas-malasan ketika hari sudah pagi dapat menambah waktu bagi diri sendiri sebelum menjalankan tanggung jawab lainnya. Sementara konselor dari Newport Academy, Christine Wilson, menjelaskan bahwa aktivitas ini dilakukan sebagai upaya beristirahat dan merawat diri. Terkadang tubuh kita hanya butuh istirahat dan kita tidak ingin merasa bersalah karena meluangkan waktu untuk istirahat, jelasnya. Christine menilai bahwa tren harkel-darkel membuat perilaku tersebut lebih diterima di antara masyarakat. Hal ini akan menormalisasi kebutuhan tubuh untuk berelaksasi dan mengistirahatkan diri. Meski begitu, Elmore mengimbau agar orang-orang yang memilih bermalas-malasan di kasur untuk menetapkan batasan waktu beraktivitasnya tersebut dilakukan.
Waktu berkualitas untuk diri sendiri dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih merugikan, katanya. Dia menuturkan harkel-darkel dalam waktu terlalu lama justru akan merugikan karena banyak waktu terbuang. Efek buruk dari tindakan ini juga terjadi ketika orang itu malah bermalas-malasan sambil menggunakan media sosial. Menurut Elamore, orang yang harkel-darkel dapat menggunakan waktunya untuk mendengarkan musik atau juga menulis jurnal. Bagaimana dengan durasi waktu harkel-darkel? Ahli spesialis pengobatan tidur di Duke University School of Medicine, Marjorie Soltis, memberikan saran durasi waktu yang tepat untuk rebahan di kasur. Menurutnya, orang bisa melakukan harkel-darkel dalam kurun waktu 15-30 menit setiap hari. Tetapi menurut saya, 30 menit adalah ambang batas yang baik, tambahnya. Namun durasi waktu itu tidak terlalu untuk semua orang, tidak berlaku untuk semua orang, ya, tambahnya. Setiap orang dapat bersantai di kasur selama waktu yang dianggapnya cukup. Orang yang kelelahan mungkin butuh beristirahat sepanjang hari di kasur. Sementara mereka yang punya pekerjaan dan mudah cemas, maka lebih baik melakukannya tidak terlalu lama. Di sisi lain, sebagian orang yang terus-menerus berada di dalam tempat tidur selama berjam-jam berpotensi menunjukkan tanda depresi. Ya, jadi kalau kelamaan menjadi depresi. Inilah informasi terakhir, ya, tentang tema besar yang kita angkat, tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan yang berasal dari berbagai sumber, ya. Terima kasih kepada sumber-sumber yang tidak bisa saya sebutkan di sini, dan juga terima kasih semuanya untuk para pemirsa, ya, para teman-teman yang sudah bergabung di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Dan pembahasan setelah tentang perilaku tidur, saya akan mencoba membahas tentang perilaku makan, ya. Masih sama, ya, tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam, ya. Karena kunci kita hidup sehat adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara perilaku aktivitas fisik, perilaku tidur, dan perilaku makan. Ketika tiga itu bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah, ya, hidup kita akan optimal, hidup kita akan sehat, dan tentu hidup kita menjadi lebih berkualitas. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.